Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada konten yang insya Allah kita akan riset dari awal. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan konten di channel Tadabbur Institute, tetapi hanya sebatas rekaman-rekaman dari live TikTok. Nah, insya Allah mulai dari konten ini kita akan meriset kembali ya, bagaimana cara Al-Quran mengarahkan kehidupan kita. Gampangnya gitu loh. Oke. Nah, teman-teman, kita pada pertemuan pertama ini kita akan mulai dari landasan filosofis kebenaran Qur'ani. Sederhananya bagaimana sih kita menilai benar dan salah? Karena faktanya teman-teman ya, umat Islam hari ini di tengah kebingungan intelektual gitu. Artinya banyaknya aliran-aliran dalam Islam ini, ya khususnya aliran-aliran pemikiran membuat kita bingung gitu. Menentukan mana yang benar, mana yang keliru gitu. Tidak mungkin semuanya benar karena saling bertentangan. Kemudian fakta yang kedua juga, kita di tengah kehidupan kita yang semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologinya gitu ya. Kita dihadapkan dengan penemuan-penemuan teknologi-teknologi sains ya yang bertentangan dengan akidah kita gitu. Logika-logika yang bertentangan dengan akidah kita. Yang sebetulnya menjadi PR bagi kita ya untuk berpikir ulang terhadap apa yang sudah kita yakini selama ini. Mungkin saja kita ada kekeliruan dalam berpikir. Memang kita tidak bisa menafikan bahwasannya ulama masa lalu itu berjasa dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada kita gitu ya, khususnya tentang Al-Quran. Tetapi bagaimanapun mereka adalah manusia biasa yang ya bisa salah, bisa benar. Tidak luput dari kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Dan apa yang mereka hasilkan tentunya relevan mungkin di zaman mereka. Yang di saat ini mungkin kita harus pikirkan lagi, seperti itu. Nah, di sini kita membawa spirit mereka yang terus berpikir ya terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, untuk menilai benar dan salah satu statement, ya sebetulnya Allah sudah mengarahkan kita dengan menentukan sebetulnya kebenaran itu apa sih versi Al-Quran gitu ya. Teman-teman, di dalam dunia kita ini, gitu ya, di dunia ini cuma ada dua pernyataan aja. Ya. Cuma ada dua pernyataan. Oke. Kalau nggak dari Tuhan, ya, kalau nggak dari orang. Ya, cuma dua ini aja. Ya. Apa kata Tuhan, apa kata orang. Nggak ada lain gitu. Hewan nggak ada yang membuat statement. Oke. Nah, apa kata Tuhan ini? Versi Al-Qur'annya adalah ad-din. Yang selama ini kita maknai agama, ya, sebetulnya ad-din tuh tidak sekedar agama. Dia merupakan cara kita berpikir, bertindak, dan menilai. Jadi, cara hidup yang komprehensif, seperti itu. Itu ad-din. Nah, sedangkan apa kata orang ini disebutnya dalam Al-Quran sebagai al-millah. Ya, al-millah. Nah, kedua hal ini biasanya dalam Quran terjemahan diterjemahkan sama, yaitu sama-sama agama. Tetapi tidak mungkin Allah meletakkan dua istilah yang berbeda untuk arti dan makna yang sama persis. Ya, Allah tidak mengenal syirik kata-kata. Ketika kata itu dibedakan, tentunya mempunyai arti dan makna yang berbeda. Dan ini merupakan arti dan makna yang tepat ya untuk ad-din dan al-millah. Ad-din adalah cara hidup ya sesuai dengan apa kata Tuhan, sedangkan al-millah adalah cara hidup yang sesuai dengan apa kata orang. Nah, teman-teman, apa kata Tuhan ini ya sifatnya pasti benar. Pasti benar, ya. Nah, sedangkan apa kata orang, ya namanya juga orang gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Ya. Ini sifatnya. Kita harus camkan ini baik-baik dulu. Ya, apa kata Tuhan pasti benar, apa kata orang bisa benar, bisa salah. Oke. Nah, oleh sebab itu, ya, al-millah ada yang benar, ya. Contohnya apa? Millahnya Nabi Ibrahim atau cara berpikiran Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim kan terkenal sebagai nabi yang sangat logis. Ketika dia proses mencari Tuhan, dia melihat bintang, ya ini adalah Tuhan, ternyata bukan. Melihat bulan, bukan juga. Melihat matahari, bukan juga. Ya kan?
Ini adalah cara berpikir logis Nabi Ibrahim yang sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang mana di setiap salat kita sebutkan ayat itu. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti juga cara berpikir Ibrahim. Ya. Misalkan di surat Ali Imran, ya, di surat Ali Imran ayat 95. Ya. Qul shadakallah fattabi'u millata Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim. Ya. Nah, kapan milah ini dikatakan benar? Apabila dia tidak bertentangan dengan ad-din. Milah itu dikatakan benar. Oke? Nah, kalau milah ya bertentangan dengan ad-din, ya, maka milah itu tidak dapat dianggap benar. Seperti apa? Seperti apa yang difirmankan Allah di surat Yusuf ayat 37. Ya. Ini taraktu millata qaumin. Ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya. Nah, di sini Allah juga menyebutkan kata millah. Tetapi millahnya satu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini adalah millah yang tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan ad-din. Selama millah tidak bertentangan dengan ad-din, ya maka ia boleh diikuti. Oleh sebab itu millahnya Nabi Ibrahim boleh kita ikuti. Ya, cara pandang Nabi Ibrahim, bagaimana melihat orang-orang yang menyembah berhala. Ya, berhala ini kan hanya batu, nggak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa mendatangkan madarat, gitu kan. Nah, kenapa kita sembah sampai Nabi Ibrahim nekat untuk menghancurkan patung-patung dan disisakan satu patung dewasa? Nah, ini merupakan pemikiran logis Nabi Ibrahim. Ya, seluruh pemikiran-pemikiran logis, ya, itu tentunya tidak bertentangan dengan ad-din. Nah, ini satu hal yang perlu kita kita pertimbangkan dalam menentukan kebenaran. Ya, di dunia ada dua pernyataan. Pertama, apa kata Tuhan? Yang kedua, apa kata orang? Apa kata Tuhan disebutnya ad-din? Apa kata orang disebutnya al-millah? Ya, ad-din pasti benar, al-millah karena apa kata orang dia bisa benar, bisa salah. Kalau benar tidak bertentangan dengan ad-din, ya, maka kita suruh ikut. Contohnya surat Ali Imran ayat 95, fattabi'u millata Ibrahim. Kalau salah, jangan ikut. Ya, sebagaimana di surat Yusuf ayat 37, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Selanjutnya teman-teman, bagaimana cara kita memverifikasikan millah kepada ad-din tadi? Ya. Nah, dalam Al-Quran, ya, yang sudah pasti benar ini, karena Al-Quran adalah satu-satunya apa kata Tuhan, gitu. Kalau hadis apa kata orang, yaitu hadis Bukhari, hadis Muslim, yaitu produksinya Pak Bukhari, itu kata Pak Imam Muslim. Memang mereka mengatasnamakan Nabi, tetapi tidak berarti perkataan mereka benar-benar dari Nabi. Oleh sebab itu banyak sekali hadis-hadis yang perlu kita filter lagi menggunakan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, teman-teman, sesuatu yang pasti benar, oke, itu disebutnya adalah hak. Oke, disebutnya adalah hak. Nah, dalam Al-Quran ada 3 entitas yang Allah sebut sebagai al-haq. Yang pertama adalah Allah itu sendiri. Ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi annallah huwa al-haq. Dzalika bi annallah huwal haq. Allah adalah hak. Oke, artinya Allah tidak bisa salah.
Oke. Yang kedua, yang Allah sebutkan pasti benar adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 54, ya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq min rabbika. Ya, artinya seluruh isi Al-Quran itu merupakan kebenaran mutlak, ya, nggak bisa ditawar-tawar. Artinya apa? Semua hal yang bertentangan dengan Al-Quran itu tidak dapat diterima kebenarannya, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, Allah sudah menegaskan bahwasannya Al-Quran juga hak. Ya. Kemudian entitas yang ketiga yang Allah sebut sebagai kebenaran yang pasti benar juga adalah alam semesta. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hijr ayat 85. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Ya. Langit, bumi, dan apapun di antara keduanya, Allah juga sebutnya sebagai hak. Oke? Nah, jadi dari sini teman-teman, pernyataan kita, ya, al-millah tadi, ya, pernyataan manusia, siapapun dia, mau berjenggot, mau nggak berjenggot, mau bersurban, mau nggak bersurban, ya, mau ilmuwan, mau bukan ilmuwan, ya, itu harus tunduk kepada sesuatu yang pasti benar yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai hak, yang mana, ya, ada pada 3 entitas. Yang pertama Allah, ya, surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi annallahu wal haq. Yang kedua adalah Al-Quran, firman Allah itu sendiri, sebagaimana surat Al-Hajj ayat 54, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq min rabbika. Ya, Quran juga disebut hak. Dan yang ketiga adalah alam semesta beserta hukum-hukumnya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Hijr ayat 85, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Jadi, statement apapun yang bertentangan dengan 3 entitas ini, ya, kalau Allah mungkin kita nggak, firmannya sudah direpresentasikan oleh Al-Quran. Ya, apapun yang bertentangan dengan Al-Quran, apapun yang bertentangan dengan alam semesta beserta hukum-hukumnya, maka tidak dapat dikatakan benar. Oke, statement millah, ya, statement manusia bisa dikatakan benar apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan alam semesta. Ini dulu teman-teman, ya, ini adalah landasan filosofis kebenaran Qur'ani. Nah, pola pikir dasar ini akan kita jadikan pola pikir kita untuk video-video selanjutnya. Oleh sebab itu, di video-video selanjutnya harap teman-teman tidak berargumen dengan apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Karena apa yang kita bahas adalah merekonstruksi kembali keyakinan kita, akidah-akidah kita, ya. Manakala tidak bertentangan dengan Al-Quran dan alam semesta, boleh kita terima. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan alam semesta, tidak ada alasan kita untuk menerimanya, baik itu bersumber dari hadis ataupun dari ulama dan lain sebagainya. Oke, sehebat apapun dia, kita menjaga supremasi Al-Quran. Oke, itu aja teman-teman untuk konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe channel ini. Kalau ada yang mau komentar, silahkan komentar di bawah, tetapi tetap menjaga kesantunan dalam berkomentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.